Hah? Mriki mawon, ha mboten mriku kok. Enten lho, hak takut. Mriki. Terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah, agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya. Demikian bagimu kemestian niscaya, mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladang. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat, kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah. Kadang-kadang minta apa, tidak harus dikasih. Kadang-kadang ingin melakukan apa, harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke, itu biasa dia. Dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh iya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Yang tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Tidak terima dia. Harusnya dia A semua, orang merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, tidak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali tidak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran. Loh kok nggak dapet E sekarang ya? Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir. Penderitaan bikin kamu tangguh. Kesusahan bikin kamu tangguh.
Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis, tidak pernah punya duit, itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus. Ini makanan dan minuman. Ketika engkau menyembelih ternak, makanan itu kan jenisnya cuma dua. Kalau enggak dari hewan, ya dari tumbuhan. Kalau benda kan enggak. Kita kan enggak makan batu, enggak makan kayu. Ketika engkau menyembelih ternak, kalau binatang mesti disembelih. Katakan padanya dalam hati, demi kekuasaan yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya. Dan juga aku akan menjadi santapan alam raya. Karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku, akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan. Yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang lebih kuasa. Jadi, karena sunnatullah, hari ini kamu tak bunuh. Tapi besok, sunnatullah juga, aku akan dimatikan oleh yang lebih kuasa. Jadi ini menghargai makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kamu boleh menyembelih terus sembelih sak kapoke. Pisaunya enggak tajam juga diesek-esek-esek. Enggak gitu, hargai juga. Makanya kalimatnya kan bagus. Kalau di kita disuruh bismillah. Kalau di Gibran, rasakanlah bahwa karena sunatullah yang mengharuskan aku membunuh. Dan gak usah khawatir, besok pada saatnya juga aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa atas diriku. Karena memang kan kalau di Quran ada ayat wasakhkhara lakumul bahra, dan alam semesta itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Sebenarnya Allah yang kuasa, cuma demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab, alam ini ditundukkan untuk kita sehingga kita punya hak untuk menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Dan nggak usah loh, karena kemarin waktu korban ada tuh yang pengkritik yang agak lebay. Umat Islam itu pembantai. Apa salahnya kambing, apa salahnya kebu, kok dihabisi semua, apa salahnya sapi-sapi itu. Nah, jadi tidak ada salahnya memang. Cuma sunatullahnya memang kerbau dan kambing itu disembelih untuk kita makan. Disiapkan Allah untuk kepentingan kita. Wong kambing sama sapinya nggak protes kok. Iya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan nyembelih temanmu sendiri. Kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing, memang sunatullahnya begitu. Tidak harus sedih, tidak masalah. Bahwa ada yang vegetarian, ya monggo itu urusanmu. Tapi jangan marah-marahi yang tidak vegetarian. Kalau kamu marah-marah pada yang tidak vegetarian, vegetarianmu nggak sukses. Karena marah itu daya hewani. Hewan dalam dirimu belum wafat berarti. Meskipun kamu makannya rumput sama tumbuh-tumbuhan. Oke. Itu kalau mau menyembelih kambing, darahmu dan darahku tak lain dari air sari yang menyiram dan menghidupi pohon surgawi. Di saat engkau mengunyah buah dengan gigi, katakan padanya dalam hati, benihmu akan hidup terus dalam tubuhku dan kuncup hari esokmu tetap mekar di kalbuku. Keharumanmu selalu bernafas lewat nafasku dan bersama-sama kita menari bersukaria menyongsong kelahiran semua musim. Kalau tumbuhan, bilang pada buah, kalau kamu makan apel, makan pisang, benihmu, dayamu akan tetap hidup dalam diriku. Kalau aku senang-senang, kamu juga akan ikut senang. Mari kita rayakan hidup ini bareng-bareng. Jadi, dia tetap hidup dalam diri kita. Kasih aku kekuatan untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Itu kalau makan. Jadi makanannya jadi barokah. Tidak mentang-mentang makanannya enak terus kamu rebutan. Cepet-cepetan makan. Tidak, dinikmati sesuap demi sesuap. Kalau itu binatang, dialognya yang awal tadi. Kalau itu buah, sayur, dialognya yang belakangan ini.
benihmu, dayamu, kuncupmu akan tetap hidup dalam diriku. Beri aku daya, beri aku kekuatan untuk menikmati hidup, dan engkau akan aku ajak gembira ria. Gitu kalimatnya. Jadi kalau makan itu harus lama karena ada baca puisinya. Ya, oke. Terus di waktu musim gugur ketika memetik buah anggur yang akan kau peras untuk minuman, katakan padanya dalam hati, juga aku adalah kebun anggur dan buahku pun akan dipetik untuk minuman. Laksana sari anggur yang baru jadi, aku akan disimpan dalam guci abadi. Jadi sebagaimana buah yang diperas terus jadi minuman, kita nanti di akhir hidup kita juga akan habis, tinggal tulang, tinggal debu, seperti buah yang diperas. Jadi wahai apel, wahai jambu, wahai mangga, ndak usah galau, kita nasibnya sama, cuma gilirannya aja beda, waktunya aja yang berbeda. Oke, itu makan dan minum secara spiritual. Terus suka dan duka. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa, pacarmu cakep sekali, kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak, mati-matian lah pokoknya. Ada susahnya. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat. Agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu. Nanti di balik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau kamu diputus pacarmu dan sekarang nangis, dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar, kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah seneng memang. Kalau sekarang kamu seneng, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan, tidak, dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringan. Jadi suka dan duka itu silih berganti dan dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak terpisahkan. Maka jangan galau, jangan berlebihan, jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka. Biasa saja. Kalau sedang seneng nggak usah terlalu wow. Kalau sedang sedih juga nggak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang seneng, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada seneng juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur. Pada saatnya dia akan bangun dan datang.
Oke. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan pada akhirnya jadi sumber masalah, sumber kesedihan. Contohnya banyak, terus waktunya masih banyak. Kebebasan. Telah kusaksikan di gerbang kota maupun di dekat tungku perapian. Engkau bertekuk lutut memuja sang kebebasan. Laksana budak belian merendahkan diri di depan sang tuan. Si zalim yang dipuja-puja, walaupun dia hendak menikam. Ya, sampai pun di relung-relung candi dan keteduhan pusat kota, kulihat yang paling bebas pun di antara kalian memanggul kebebasannya laksana pikulan, mengenakannya seperti borgol pembelenggu tangan. Kita semua pingin bebas, tidak mau diikat-ikat, tidak mau diatur-atur. Akhirnya kita jadi budak dari kebebasan itu sendiri. Nah itu konsepnya Gibran. Kita sekarang teriak-teriak harus bebas, harus bebas. Dan akhirnya apa? Kalau tidak hati-hati, kebebasan itu jadi belenggu kita sendiri. Jadi bebas itu jangan ditanya bagaimana. Begitu kamu tanya bagaimana bebas itu, kamu saat itu juga sedang terikat. Kalau kamu tak tanya, Mas, mahasiswa yang bebas itu gimana? Mahasiswa bebas itu, Pak, kalau dosennya nyuruh, enggak usah dikerjain. Kalau kuliah, enggak harus full 100% absennya. Enggak usah sering-sering ke perpus, enggak usah terus begitu. Kamu akan terikat oleh ini. Janjinya kamu mau masuk kuliah. Ah, enggak, kan aku bebas. Bolos no harusnya. Akhirnya apa? Konsep kebebasanmu ini mengikatmu sendiri. Jadi kebalikannya malahan. Jadi hati-hati. Bebas itu ketika kamu konsepkan, kamu tanyakan manifestasinya, saat itu juga begitu kamu bisa jawab, bebas itu seperti ini, dia akan jadi belenggumu. Bebas itu kalau kita revolusi mengkritik pemerintah, itu namanya bebas. Ya saat itu juga kamu diikat oleh konsep ini. Kamu dibelenggu oleh konsep kebebasan ini. Hatiku menitikkan darah di dalam dada, karena aku tahu bahwa kau hanya bebas sepenuhnya apabila engkau dapat menyadari bahwa keinginan bebas pun merupakan sebentuk belenggu bagi jiwa. Jadi, aku ingin bebas, apa-apa ingin bebas, wong keinginanmu dok ini ya jadi belenggu. Kemana-mana kamu akhirnya, pokoknya bebas itu tidak mau diatur. Ya jadi belenggu. Kita lihat lagi. Ini lebih jauh tentang kebebasan. Apabila seorang zalim yang hendak engkau tumbangkan, usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu, kau cabut akarnya sebelum itu. Sebab bagaimana seorang zalim dapat memerintah orang bebas yang berharga diri, jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi, mencorengkan arang pada harkat martabat kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik, ingin bebas dari orang zalim, tujuannya apa? Kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu nggak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang di demo. Ternyata selama ini visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di batinmu, percuma kamu mengkritik orang yang zalim. Karena batinmu sendiri belum bebas. Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik cuma belum dapat kesempatan saja. Jadi ini kamu harus cek sendiri dirimu. Kalau mau mengkritik sesuatu, jangan-jangan kamu juga seperti itu.
Terus ingat-ingat lagi bahwa kalau ada beban kesusahan yang hendak engkau tinggalkan, maka ingatlah bahwa beban itu telah pernah menjadi pilihanmu, bukannya telah dipaksakan di atas pundak. Kalau istri kamu anggap beban bagimu, dulu kamu sendiri yang milih istri. Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang daftar kuliah. Kalau Islam jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan masih jadi muslim. Jadi jangan-jangan keliru. Kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu padahal wong kamu sendiri yang milih. Tidak ada yang maksa satupun kamu milih itu. Jadi perhatikan, kalau kamu ingin bebas dari sesuatu, merasa terbebani oleh sesuatu, jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan beban itu dalam hidupmu. Atau bila mana ketakutan yang ingin kau hilangkan, maka ingatlah perasaan takut, perasaan ngeri yang ada di hatimu itu tidak berada pada dia yang kau takuti, tapi pada dirimu. Jadi, kamu takut apa? Takut ditindas, itu kan yang takut dirimu. Ada di batinmu. Membebaskannya gampang, ya jangan takut. Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti. Dosen killer. Kamu mantel takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana Pak caranya bebas dari dosen killer? Biar tidak takut lagi. Ya tidak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok, ada di dirimu. Kalau kamu nggak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu, itu kan problemnya ada di takutmu, bukan pada hantunya. Wong hantunya nggak ngapa-ngapain. Wong dia cuma kelihatan sebentar dan kamu lari-lari. Dia nggak niat nakut-nakuti. Kalau dia wajahnya serem loh Pak, lah memang wajahnya begitu. Ya kan, takutnya kan ada dalam dirimu, tidak pada hantunya. Mungkin dia juga serem melihat kamu. Dia juga takut lihat kamu. Jangan dikira yang serem cuma dia. Jadi itulah kebebasan. Coba dicek lagi deh. Jadi rumusnya, jangan sampai kamu pingin bebas dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri. Jangan sampai kamu pingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek, padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada. Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu, padahal itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu, padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Gak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan. Terus, ya, slide-nya. Kejahatan dan hukuman. Seringkali ku dengar engkau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan seorang kerabat, tapi asing bagimu. Seorang yang hadir di duniamu bagai duri pengganggu. Ini katanya Gibran, orang yang kita anggap jahat, orang yang kita anggap musuh, itu kan sering kita anggap seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita. Seolah-olah mereka itu bukan orang yang bisa keliru, bisa salah. Kita anggap mereka sudah setan, kita anggap mereka sudah bukan manusia. Contohnya oke. Minta maaf aja nggak diterima, kudu salah. Nah, ada kan yang kayak gitu? Jadi katanya Gibran, sering loh saya dengar kayak gitu. Lah terus gimana? Katanya Gibran, sehelai daun pun tak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pohon, walau diam-diam. Demikian pula lah si salah, tak dapat berbuat salah tanpa keinginan nafsu sekalian manusia, walaupun terpendam. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang salah, jangan dianggap itu andilnya dia sendiri. Lingkungannya, orang lain, masyarakatnya, cara berpikir hari ini, semuanya turut berpengaruh.
Kenapa ada begal, kenapa ada maling, kenapa ada korupsi. Itu tidak cuma andilnya si korupsi, si begal. Gaya hidup hari ini kita semua, cara berpikir hari ini kita semua turut mempengaruhi. Kenapa orang mau korupsi? Ya karena mungkin hari ini kita semua tiap hari mikirnya hedonistik. Orang yang kaya kita hargai, orang yang uangnya banyak, yang mau ngasih sumbangan pada kita misalnya, kita puja-puja. Itu sama dengan logik semacam ini memungkinkan mereka untuk, kalau gitu segala cara biar aku jadi kaya dan dipuji orang lain. Kita ikut andil. Kita mendewakan kekayaan, maka banyak orang nyari jalan gimana caranya dia cepat kaya. Ya, kita jadikan harta itu penting, di mana-mana dianggap itu penting, sampai presidennya maling kemarin ndak apa-apa, yang penting mau balik ke separuh hasil malingnya. Itu kan logikanya tax amnesty. Ya. Nah, ini yang bikin cara berpikir semua orang itu terpengaruh. Jadi jangan dikira kejahatan itu andilnya dia saja. Kenapa ada perkosaan? Ya mungkin tiap hari dia dipameri yang gitu-gitu di TV-TV, di internet-internet. Lah sasarannya ndak ada. Akhirnya lahirlah perkosaan. Kamu juga turut andil, salahmu kamu juga ikut-ikutan download, ikut-ikutan lihat, ikut-ikutan. Kadang-kadang ikut ngupload, ikut menyebarkan di WA, di Facebook ini. Ada video baru kan sering gitu. Loh, itu kan kamu ikut andil sedikit atau banyak. Kalau menurut Hegel ada namanya akal dunia. Akal dunia ini ya modus berpikir orang seluruh dunia yang selalu bergerak sesuai zamannya. Akal dunia hari ini mungkin hedonistik, materialistik, sehingga kejahatan-kejahatannya semacam itu. Itu yang disindir oleh Gibran. Jangan dikira kalau ada orang salah, dia sendirian yang salah, bukan kita. Jangan-jangan kita ikut andil. Terus perhatikan, kita ini hidup bareng-bareng loh, laksana iringan-iringan. Kalian berjalan bersama menuju roh suci. Kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kalau di Islam. Kalian sebagai pejalan, sekaligus merintis jalan itu sendiri. Dan apabila seseorang di antaramu sampai jatuh tersandung, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang. Apa kebaikannya bagi orang yang di belakang? Sebuah peringatan bahwa ada batu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang salah, jangan dibenci sampai segitunya. Alhamdulillah, kamu ada di belakang dia sehingga hati-hati, aku jangan gitulah. Oh, Ahok ngomong Al-Maidah ayat itu, aku gak usah ngomong itu lagi, nanti dimarahi orang banyak. Itu kan hati-hati. Ada pelajaran luar biasa dari orang yang salah. Bagi yang di belakang, ya, bahkan dia pun telah tersungkur demi kebaikan yang berjalan di depan. Apa pelajaran bagi yang di depan? Karena meskipun mereka lebih tegap dan lebih mantap, namun telah alpa menyingkirkan batu perintang jalan. Orang yang di depan juga harus introspeksi. Harusnya dia di depan kan bisa menyingkirkan yang bisa nyandung-nyandung itu. Kok sampai ada orang kesandung, dia juga harus introspeksi, jangan kesusu nyalahkan. Harusnya ya ngasih tahu dulu rambu-rambunya. Hati-hati ya, jangan ngomong yang kayak gini-gini, karena ini sensitif bagi umat Islam. Ini urusannya kan gitu. Yang di depan nggak ngomong-ngomong duluan. Itu koyo polisi, delek, nunggu kamu salah. Begitu kamu salah, prit, lumayan. Nah, kita yang di depan itu berarti apa? Yang lebih ngerti, yang lebih paham, yang posisinya diikuti orang. Kalau ada orang salah, ya harus mau introspeksi. Jangan-jangan dia juga salah, kok nggak ngasih petunjuk sejak awal sampai ada orang keliru. Jangan kesusu ngasih hukuman.
Itu maunya Gibran. Coba deh semuanya introspeksi. Bagi yang di belakang, perhatikan, jadikan itu pelajaran. Jangan ngambil kesalahan yang sama. Bagi yang di depan, introspeksilah. Selama ini sudah melakukan apa kok sampai ada orang salah dan dia tidak sadar kalau dia salah. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan, dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan, kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka, kecuali jika ada pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, kecuali jika ada pekerjaan. Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia, kecuali jika ada kecintaan. Jadi, ini maunya Gibran, dia nyindir kita. Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah. Pekerjaannya tiap hari mengeluh dan tidak ngapa-ngapain. Sambat terus. Tidak pernah berusaha, tidak pernah bekerja. Katanya Gibran, ya mungkin keluhan mereka itu benar. Hidup ini memang penuh masalah, memang gelap. Tapi kan kita nggak boleh diam saja. Kita harus bergerak, harus ada yang mendorong kita untuk bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga tidak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami, kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga tidak akan ada nilainya kalau dasarnya bukan cinta. Lawannya cinta itu pamrih. Kalau kamu kerja, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan. Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu? Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan dan memungut panen dengan kegirangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Pak Faiz nanti kalau nggak ada yang datang hujan-hujan nih. Aku juga bayang nih aku nggak datang kalian sudah di sini gimana? Itu namanya cinta. Nggak mikir dirinya sendiri. Padahal kan sing enak hujan-hujan itu kita di kamar ono selimut luntur. Apalagi capek-capek. Tapi kan nggak usah mikir aku, kasihan yang lain. Itu namanya cinta. Bekerja apapun modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu ke sini, tak neng masjid, duit entek, lumayan oleh kopi gratis. Itu pamrih, bukan cinta. Jadi siapapun, kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang make adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang. Untuk bekerja dengan cinta. Untuk dapat isroki, bahasanya Surawadi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4.
Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyraq dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyraqi. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian, pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusia. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, saya dapat ilmu laduni untuk bunuh kamu misalnya. Nah, ya kamu boleh bantah karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusia. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali, sekarang tidak perlu sholat lagi, tidak perlu anu lagi. Anda, kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia. Dipahami sesuai pengetahuannya selama ini. Diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok. Pak, saya dapat ilmu laduni, besok ke kampus disuruh tidak pakai baju, Pak. Bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab karena seandainya benar itu laduni, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawab. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita mengukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduni, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku ya meskipun itu laduni. Jadi itulah kalau menurut Surawat di tahapan-tahapannya. Jadi yang tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah. Tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak kita bukan yang alami, ya tetap tidak masalah kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu. Yang sifatnya subjektif, dia yang mengalami saja. Itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya Surawardi bagus. Saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Ya laduni itu menarik. Cuma ya tetap kita butuh way of reason. Dua-duanya saling melengkapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanakan. Kalau bahasanya Hussein Nasr kemarin reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat.
serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah. Pakai akal. Tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah. Bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya, ya tidak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu tidak lihat yang sana. Sini ditutup, tidak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi akal tanpa intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh. Maka ya laduni iya, salah satu sumber pengetahuan, akal juga iya. Sunnatullah iya, kudratullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudratullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Tuh, caranya menyikapinya begitu.